Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama George Ernest. Nah, melalui pembacaan dalam buku ini kita akan kembali diajak untuk memandang kepada Kristus, melihat kehidupannya, pengajarannya, melihat sesuatu yang sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Hari ini kita telah masuk di halamannya yang ke-252 dalam judul Pilihan Maria. Seperti apa pilihan dari Maria? Dan bagaimana kita dapat mengambil sebuah pilihan yang benar dalam hidup? Sebelum kita masuk dan membaca, saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Biarlah hari demi hari kita dapat saling dikuatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendengar dan mendukung. Karena kita percaya hari di mana kita hidup adalah hari yang jahat. Setan sedang menggencar, menggempur kita, hendak menjatuhkan kita. Biarlah kita semakin dikuatkan hari demi hari. Ayat inti kita terdapat dalam kitab Matius, di Matius 26 ayat 6 sampai 12. Matius 26 ayat 6 sampai 12. Di sana dikatakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Tetapi Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Sahabatku, hari ini kita membaca mengenai pilihan dari Maria. Sebuah pilihan yang dia ambil untuk menghabiskan seluruh uangnya, dihabiskan untuk membeli sebuah parfum untuk mengurapi Yesus. Pilihan yang diambil yang menurut orang lain, menurut murid-murid Yesus bahkan pada saat itu, bahwa itu adalah sebuah pemborosan. Jadi sangat menarik. Pilihan yang menurut Yesus adalah baik untuk dilakukan, bisa saja menurut orang lain tidak baik. Karena menurut murid Yesus pada saat itu, pilihan yang dia lakukan adalah pemborosan. Mari kita baca renungan kita. Kisah ini bukan bagian masuknya Yesus terakhir kali ke Yerusalem. Bukan tempatnya di sini. Matius rupanya dengan sengaja menempatkan kisah pengurapan itu di antara berkomplotnya para pemimpin Yahudi dan tawaran Yudas untuk mengkhianati Yesus. Sehingga peristiwa itu tidak dalam susunan yang kronologis. Jadi, ini bukanlah kisah saat Yesus masuk ke Yerusalem lalu dia datang ke rumah dari Simon yang kusta, bukan. Jadi bukan secara kronologis seperti itu. Lalu kita baca. Yohanes 12 menyatakan terjadinya pengurapan itu 6 hari sebelum Paskah dan masuknya Yesus ke Yerusalem di hari berikutnya. Jadi adalah di hari berikutnya baru Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi kita melihat di sini, kisah ini merupakan sebuah kisah 6 hari sebelum Yesus memasuki Yerusalem dan pada akhirnya dia ditangkap, dikhianati, disalib dan bangkit. Matius tidak mencatat kisah, malah sekedar menerangkan tindak tanduk Yudas. Sebaliknya, pengurapan yang dilakukan Maria itu mempunyai pesan tersendiri. Jadi, pengurapan yang Maria lakukan memiliki suatu pesan tersendiri. Itulah pesan tentang pengabdian besar yang melambangkan terima kasihnya kepada Yesus. Dengan perbedaan yang tajam di mana tanggapan para pemimpin Yahudi dan Yudas terhadap Yesus dalam konteks kisah itu secara langsung. Maria menunjukkan kasihnya kepada Dia yang telah berbuat begitu banyak baginya secara pribadi dan yang telah membangkitkan Lazarus saudaranya laki-laki dari antara orang mati. Jadi pengurapan yang Maria lakukan merupakan suatu tindakan terima kasih
dari dosanya yang sudah diampuni. Dia berterima kasih oleh karena Yesus telah membangkitkan saudaranya Lazarus. Dia menggunakan semua uangnya, karena jumlah yang sangat besar, untuk membeli parfum tersebut, minyak wangi tersebut, dan mengurapi Yesus. Dia bukan suruh orang untuk urapi, dia sendiri yang urapi dengan rambutnya dan air mata. Sahabatku, pelajaran pertama kita yang perlu kita ingat pada hari ini adalah bagaimana kita berterima kasih kepada Yesus. Seperti apa ucapan terima kasih kita? Setiap hari kita bisa bangun, bisa bernafas, kita bisa memandang alam ini, bisa berjalan, tangan kita bisa digerakkan. Seperti apa kita berterima kasih? Karena banyak orang bangun pagi, tangan udah gak bisa gerak, setengah stroke. Bangun pagi, kaki udah gak bisa digerakkan. Ada kecelakaan mungkin, bencana alam dan lain-lain. Saat kita bisa lulus sekolah, bagaimana ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang memberikan kita otak? Apa yang kita lakukan untuk berterima kasih? Kita bisa punya pekerjaan yang baik, bisa punya keluarga yang mengasihi kita. Bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Di saat dosa kita diampuni, bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan? Maria, dia menggunakan sebagian besar uangnya digunakan untuk Kristus. Di saat dia mengurapi Yesus, menggambarkan pengabdiannya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Sahabatku, pertanyaan pertama yang harus kita renungkan, bagaimana cara kita bersyukur? Lalu kita lanjutkan, cerita yang berikutnya diceritakan bagaimana Yesus, dia mengatakan kepada Maria bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik. Adalah sebuah gambaran, pengurapannya merupakan sebuah gambaran sebelum nantinya dia akan disalibkan. Karena dikatakan peminyakan itu adalah kaya akan lambang. Arti Mesias atau Kristus diperjelas oleh dia yang diurapi. Sebagaimana para raja dan imam menerima pengurapan di perjanjian lama, begitulah Maria mengurapi Yesus. Jadi tindakan Maria mengurapi Yesus bukan, saya mengurapi Yesus saja, bukan. Tapi karena Maria tahu lambang ini, dia tahu bahwa Yesus adalah raja. Dan sebelum raja menyelesaikan misinya, dia harus diurapi. Maria tahu ini, dan Maria mengurapi Yesus. Sahabatku, apakah kita juga mengetahui dengan jelas apa misi Kristus? Maria tahu misinya. Maria tahu misi Kristus, makanya dia urapi Yesus. Sementara murid Yesus yang sudah diberitahu bahwa dia akan memasuki Yerusalem, dia akan disalibkan dan menjadi korban bagi kita manusia, mereka tidak tahu, walaupun sudah diberitahu. Di sini kita kembali diingatkan, barangkali bagian yang paling mengejutkan dari kisah peminyakan adalah keterangan Yesus bahwa apa yang dilakukan Maria adalah mempersiapkan dia untuk pemakaman. Yesus katakan bahwa Maria yang dia lakukan ini adalah sebuah persiapan untuk pemakamannya. Pernyataan itu menunjukkan sekali lagi bahwa Yesus memegang kendali atas situasi itu. Biasanya tubuh tidak diminyaki untuk dimakamkan sampai mereka meninggal. Peminyakan secara tradisional dilakukan kepada jenazah, bukan kepada orang yang masih hidup, kecuali dalam kasus para penjahat. Dengan demikian, maksud Yesus atas tindakan Maria rupanya juga menekankan bahwa kematiannya juga akan dipandang bagaikan kematian seorang penjahat yang tubuhnya dikubur tanpa upacara yang selayaknya. Jadi, peminyakan itu biasanya dilakukan sesudah seseorang mati. Tapi
Yesus diminyaki sebelum dia mati. Dan Yesus katakan ini merupakan gambaran persiapan sebelum saya dimakamkan. Pikirkan hal ini. Yesus katakan itu merupakan persiapan sebelum dia dimakamkan. Sementara peminyakan sebelum seorang mati biasanya dilakukan untuk penjahat. Yesus menyadari bahwa orang banyak nanti akan menganggap dia sebagai penjahat. Dia akan disalibkan dan dicap sebagai penjahat. Hari ini kita melihat satu hal yang menarik. Yesus yang tidak punya cacat celah diselidiki oleh Herodes, oleh Pilatus. Mereka sama sekali tidak bisa menemukan kesalahan dari Yesus. Sahabatku, tapi dia memilih, dia mau mati sebagai penjahat agar kita yang saat ini hidup seperti seorang penjahat bisa diselamatkan. Oh, mungkin kita katakan, oh saya bukan penjahat, saya nggak pernah merampok, saya nggak pernah mencuri. Tapi sahabatku, cara kita hidup, satu dosa saja yang kita lakukan, kita adalah penjahat. Satu saja kemalasan, satu saja kata-kata bohong, kata-kata yang tinggi hati, satu saja perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, kita adalah penjahat. Dan untuk penjahat seperti kita, Yesus mau mati. Dia mau menjadi disalibkan seperti seorang penjahat, agar kita yang adalah penjahat ini mau diubahkan dan diselamatkan. Kisah Yudas dan Maria membawa kita dihadapkan langsung dengan sebuah pertanyaan yang penting. Kita sekarang berdiri di mana? Apakah kita bersama Maria yang menurut murid-murid Yesus adalah pemboros? Kenapa disebut pemboros? Karena dia pakai semua uangnya untuk Yesus. Disebut pemboros yang tanpa memikirkan dirinya sendiri, dia beri semuanya kepada Yesus. Maria bukannya beli anting, beli baju yang bagus, lalu dia datang ke perjamuan itu, bukan. Dia bukan memboroskan itu untuk kepentingannya sendiri. Dia boroskan untuk Yesus. Ini berbeda. Murid Yesus lihat itu sebagai pemborosan. Sahabatku, banyak saat ini hal-hal di atas dunia ini yang dianggap sebagai pemborosan di mata dunia. Oh, di saat ada orang yang membantu pekerjaan Tuhan, memberikan semua hartanya untuk pekerjaan Tuhan, seperti Nikodemus, dianggap oleh dunia sebagai pemborosan. Wah, ini aneh nih. Kenapa kamu boroskan semuanya itu? Tapi kita harus melihat hal ini. Pemborosan di mata dunia berbeda dengan pemborosan yang Tuhan maksudkan. Di mata Tuhan yang Maria lakukan bukan pemborosan. Dia menggunakan semua yang dia miliki, yang adalah dari Tuhan juga, untuk Kristus. Bukan dia pakai untuk dirinya sendiri. Gak satu pun dia pakai untuk meninggikan diri. Dia bukan pakai minyak wangi itu untuk disemprotkan ke dirinya lalu dia datang ke perjamuan. Bukan. Semuanya dipakai untuk Tuhan. Namun di mata dunia, bukan dunia ini sahabatku, di mata murid Yesus, terkadang di saat kita gunakan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, kadang ada orang yang mengaku murid Yesus mengatakan kepada kita, itu pemborosan. Tapi kita belajar dari pilihan yang dibuat Maria. Dia tetap berjalan teguh di jalannya karena dia tahu semuanya itu bukan pemborosan, tapi untuk Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya kepada dia. Kita berdiri di mana saat ini? Apakah kita hanya memikirkan diri sendiri saja, seperti Yudas yang melihat Yesus sebagai suatu alat untuk mewujudkan semua keperluannya, atau seperti Maria? Yudas, dia murid Yesus, dia ikut Yesus, tapi semua yang dia miliki digunakan untuk keperluannya sendiri, untuk pemanjaan dirinya saja. Sementara Maria,
dia gunakan untuk Tuhan. Di mana kita berdiri saat ini? Apakah kita mau mengaku diri kita sebagai murid Kristus, pelayan Tuhan, sementara kita menghabiskan semua yang kita miliki untuk diri kita sendiri saja, atau untuk memuliakan nama Tuhan? Pertanyaan itu tidaklah mudah dijawab dengan jujur, karena seorang Yudas bersembunyi di dalam kulit kita masing-masing. Beruntung sekali seorang Maria yang juga bermukim di sana. Saya membuat pilihan secara pribadi yang mana yang akan diutamakan dalam kehidupan saya. Jadi sahabatku, kedua pribadi itu tinggal dalam hidup kita. Namun kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan mengambil pilihan seperti Yudas yang gunakan semua yang Tuhan telah berikan, harta, pikiran, kekuatan, untuk dirinya sendiri, atau seperti Maria yang mau gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Dua tokoh itu tinggal dalam diri kita, dan kita perlu membuat pilihan yang mana yang akan kita lakukan dalam hidup. Ceritakan kepada keluarga Anda pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Inspirasikan kepada mereka untuk membuat pilihan seperti Maria. Pilihan yang tidak mementingkan diri, yang rela mengorbankan segala yang dia miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai bertemu lagi, dan Tuhan memberkati.